Halo, selamat sore. Baru saja selesai acara mengenai ngoprek hidroponik bersama AHIK di Desa Linggarsari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Hidroponik. Apa yang akan saya sampaikan di Kopdar hari ini? Karena kemarin saya pernah cek di sini akan ngebahas tentang apa? Umum Pak, lebih spesifik. Ayo, yang jawab dapat souvenir. Bukan. Bukan. Bukan, ya kan? Talang kotak, bukan. Bukan, berarti nggak nyimak berarti. Saya akan menyampaikan pertama adalah kenapa hidroponik, ya. Yang kedua adalah bagaimana untuk memulai, ya. Nah, itu saja pembukaannya. Jadi nanti untuk selanjutnya kita diskusi apa masalahnya di tempat Anda masing-masing, kita pecahkan di sini, ya. Selanjutnya saya memperkenalkan diri. Saya Ajud Tajudin, biasa dipanggil Mang Ajud. Punten, ada permintaan jangan panggil saya guru. Ya, saya tidak suka dipanggil guru, biasa dipanggil Amang saja. Karena biar keponakannya banyak. Kalau jadi Amang keponakan jadi Amang. Jadi kalau ada yang skeptis, iya suhu, saya langsung berusaha. Saya Mang Ajud, bukan suhu. Itu sengaja, supaya tidak kebablasan terus memanggil guru. Gak enak, dipanggil truk, gak enak. Mendingan Mang gitu. Harusnya nanti lokal truk jadi guru. Itu yang perkenalan pertama. Terus yang kedua, saya tinggal di Cibulan. Dari sini sekitar 10 menit Telagasari. Koordinatnya ada di Jinut Sawung Katabani. Seizin beliau, maka di Karawang adanya sebuah nutrisi organik namanya Abdi Kotak. Cuma mohon maaf, sebenarnya belum didistribusikan. Kang Ipungnya dalam perjalanan. Itu curhatnya Pak, kalau saya. Jadi tolong bagi Anda yang memang mau berkomunitas di AHIK, saya ingatkan AHIK itu I-nya kecil, bukan I gede. Codingnya itu. Karena ada yang menyalahgunakan kemarin pakai I-nya yang gede. Saya luruskan AHIK itu I-nya kecil. Frekuensinya kita luruskan dulu. Hari ini saya sampaikan tentang pengantar hidroponik. Kalau mau bahan tambahan sudah ada di channel YouTube saya, channel Kasabdani. Ya, jadi bisa lihat tentang apa itu hidroponik dan sebagainya. Cuma takutnya nanti keluar dari bahasan, ya. Mau organik, mau aquaponik, dan sekarang lagi ramai untuk damper dan sebagainya. Jadi tolong jangan dibahas di sini. Kita bikin kopdar berikutnya tentang itu. Ini sekarang hidroponik saja ya. Ingat, bukan sistem, tapi metode. Metode tanam. Artinya kita ingin menghasilkan sebuah produk pangan dalam artian tanaman dengan menggunakan cara hidroponik. Poin utamanya adalah yang tanpa media tanah. Apa saja yang bisa dipergunakan? Berkategori serat bisa, berkategori arang bisa, berkategori batu mineral juga bisa. Yang sekarang umum mungkin Anda melihat pakai rock wool, bener nggak? Itu kategorinya serat. Terus kenapa pakai rock wool? Ini permintaan pasar Pak. Ya, rock wool itu permintaan pasar. Kalau memang Anda tidak menjual tanaman plus rock woolnya, jadi abaikan rock woolnya. Karena media tanam lain bisa dipergunakan. Bener ya Kang Doni ya? Kalau memang pasarnya butuh rock wool baru. Kalau misalkan sekarang kita nanam, jualnya ke tetangga. Kan tetangga gak makan rock wool. Yang dimakannya kan sayurannya, berarti abaikan rock woolnya. Tanpa rock wool pun bisa. Yang berkategori serat selain rock wool apa lagi? Busa, dakron, tisu, terus SpongeBob, ya SpongeBob itu bisa, terus jok motor bisa, tetapi ingat ada aturan, harus steril dan bebas dari mengandung nutrisi inert gitu ya. Jadi kalau memang nanti materialnya mengandung nutrisi itu tolong jangan dipakai. Sekam bisa. Nah sekarang keberadaan Anda untuk berhidroponik tujuannya mau apa? Ini yang harus dipertanyakan, kenapa sih mau memilih hidroponik? Apakah mau dijual, atau mau dikonsumsi, atau mau edukasi, atau memang
hobi gitu. Jadi tentukan dulu dari sekarang, karena hidroponik itu nggak murah Pak, terus terang nggak murah, terus nggak gampang ya, nggak gampang. Siapa bilang hidroponik itu gampang? Nggak. Kenapa? Setiap hari tetap manajemen mesti ada. Karena apa? Saya mengusulkan metode ini adalah sebuah solusi bagi Anda supaya keluar dari masalah. Masalahnya apa yang tadi? Lahannya harus luas. Dengan hidroponik enggak. Airnya mesti banyak, di hidroponik enggak. Ya. Terus pemeliharaan harus sering, rajin. Di hidroponik agak dikurangi. Jadi hidroponik ini adalah lahir untuk, selamat datang Kang Ibung. Kang Ibung bukan? Iya ya kayaknya. Kang Opus gitu. Jadi hidroponik adalah lahir untuk menjawab solusi, menjadi solusi yang tadi Pak. Sekarang contoh lah, ada yang sudah kenal, ini berkategori sistem apa di hidroponik? Sistem WIC. Gampang nggak ngurus kayak gini? Gampang. Beneran Pak, ada yang sudah nyoba? Gampang nggak? Kalau menurut saya susah. Susah ya. Pertama, tanaman satu, instalasi satu, ngisi air harus satuan. Benar? Coba kalau punya 1000 kayak gini, karyawan nggak masuk kerja, ngurusin botol nggak boleh. Jadi guru nggak usah ngajar, botol diisian nggak boleh, kan masalah. Ujung-ujungnya dipecat kalau ditoa karena ngurusin botol. Jadi jangan sampai Pak. Tinggal kita menghitung berapa sih waktu yang kita siapkan untuk berhidroponik. Pilih sistem yang benar dan sistem yang mendukung terhadap ketersediaan waktu kita. Memang terlihat gampang Pak seperti ini kalau satu, tapi kalau banyak ini musingkeun. Saya lebih sepakat dengan konsep yang berjamaah seperti ini dibanding yang tunggal, yang munfarid seperti ini. Karena dengan berjamaah ngisi air bisa 10 liter. Kalau yang satuan isi botol tiap hari. Tanaman kecil sih mungkin minumnya dikit, tapi kalau tanamannya besar, kanopinya besar, transpirasinya besar, transpirasinya tinggi, otomatis dia akan nyedot air lebih banyak, maka tiap hari bakal ngisi botol. Itu. Tapi hal yang besar itu memang dimulai dari hal yang kecil. Jadi Anda harus tahu juga WIC itu bagaimana, tapi jangan diperbanyak. Sekadar tahu saja, ya. Tuh, solusinya. Terus yang kedua, hidroponik itu menjawab tentang jaminan kesehatan. Ya. Saat ini mayoritas petani berorientasinya adalah usaha, tapi egois. Ya. Besok dipanen, hari ini disemprot pestisida. Besok dipanen sayuran, berangkat ke pasar dengan membawa pestisida, dilapisi oleh pestisida. Waalaikumsalam. Enggak Kang Hapus. Enggak dilanjut. Jadi kalau misalkan sekarang kita mengikuti anjuran kesehatan, kita harus mengkonsumsi sayuran yang sehat. Tetapi kita nggak tahu akte kelahirannya, dia tanamnya di mana, disemprotnya kapan, racunnya seberapa banyak, ujung-ujungnya malah bukan mau sehat, tapi malah mengkonsumsi tanaman plus racun. Jadi hidroponik pun adalah sebuah solusi supaya yang kita konsumsi itu jelas akta kelahirannya, kita yang menanam, kita yang memelihara, kita yang memanen. Hidroponik adalah sebuah solusi. Kenapa? Karena ini hanya untuk kebutuhan pribadi. Jadi bagi Anda yang mau lanjut ke usaha, sebaiknya jangan mikir dulu ngitung jumlah talang. Mending hobi dulu, temukan dulu hobinya, biar nanti sudah ketemu jalan, baru berpikir tentang orientasi pasar. Sampai sini Pak, untuk kenapa berhidroponik? Ada yang dipertanyakan? Jadi bukan mau nyaingin organik, bukan loh ya. Bukan, tapi menjawab solusi. Organik adalah metode, sama. Tapi ya jelas, dijual di pasar itu organik itu susah. Yang berlabel organik itu baru diklaim sebagai sayuran organik. Sedangkan untuk organik harus ada ISO. Lahannya sterilisasi air, lahannya juga sterilisasi organik. Pengairan drainasenya harus ada filtrasi. Pemupukannya harus non kimia, pestisidanya mesin kimia. Gitu. Lebih mudah lebih gampang menjual sayuran hidroponik dibanding menjual sayuran organik. Karena ketika kita bicara ini sayuran organik loh, kata siapa? Kalau nggak ada label in office-nya, itu nggak bisa. Tapi ini sayuran hidroponik loh. Di bawahnya ada rockwool. Gampang. Oh, udah pasti. Ini hidroponik. Itu triknya. Jadi lebih gampang menjual sayuran hidroponik dibanding organik. Karena ikonnya adalah rockwool. Tanaman yang menggunakan rockwool berarti itu adalah, ya umum adalah hidroponik. Sampai sini dulu. Ada yang mau dipertanyakan? Tentang kenapa sih harus hidroponik?
Cukup atau ditampung nanti? Oke. Selanjutnya saya lanjutkan ke bagaimana cara memulai. Ini bahasan kedua. Secara umum bagaimana sih harus memulai? Pertama adalah dari niat. Ya, niatnya mau apa nih? Mau hobis. Tirulah yang hobis. Karena hobis itu tidak peduli dengan usia panen, tidak peduli dengan instalasi. Mau pakai talang, mau pakai PVC, mau pakai wig, mau pakai rakit apung, itu hobis. Tapi kalau sudah mau berskala industri, berarti ikutilah instalasinya yang benar. Apalagi seorang guru, misalkan di sekolah, ini edukasi. Bagaimana caranya hidroponik tak pakai POC? Kan salah. Karena kata Kang Tony, kalau hidroponik tanpa abemik adalah dihidroponika, bukan hidroponik. Karena hidroponik itu harus pakai abemik, ya. Jadi kalau misalkan pakai VOC jangan ikut hidroponik. Bahasa nasionalnya kan hidroganik. Satu kuncinya kata Om Kunto, hidroponik terukur, organik tidak terukur. Sedikit saya bahas organik. Kotoran kambing mengandung unsur hara, abemik mengandung unsur hara. Tetapi abemik di gram dari bahan garam yang sudah jelas, ini akan menghasilkan berapa ppm-nya. Tetapi kotoran kambing untuk mencapai ppm-nya ini kan tidak tahu harus berapa pengki baik dombanya. Apalagi dombanya makan bala-bala, berarti kandungannya pun bala-bala, bukan nitrogen gitu. Jadi organik itu tidak terukur, kalau abemik terukur. Makanya kalau mau memastikan tingkat produksi, mau memastikan kapan panen sesuai yang diinginkan, abemik solusi. Kalau hidroponik itu sudah terukur dari awal. Oh ini bayi nih, kasihnya SE-nya sekian. Ini remaja SE-nya sekian, dewasa sekian. Oh ini bunga, pakai abemik bunga. Ini buah, abemik buah. Itu udah sebut. Malah di luar sana sudah banyak yang abemik tomat, abemik banyak Pak. Sampai sekarang alhamdulillah Karawang baru 3 varian Kang. Sayur, buah, tin. Karena di Karawang sudah berkembang juga tanaman tin yang di hidroponika. Jadi ada nutrisi abemik tin untuk di Karawang. Nah, langkahnya berarti bagaimana harus mulai? Kita tentukan dulu mau ke arah mana. Terus yang kedua, cek sumber daya alamnya. Ya, sumber daya alam itu berarti menyangkut apa? Pertama, iklim mikro. Cahaya, suhu, ya, kelembaban. Itu Karawang sebetulnya nggak mendukung. Panas harudang, panas suhunya tinggi, RH-nya juga tinggi. Kalau di Bandung panas tinggi, RH-nya rendah, sangat mendukung. Kalau di Karawang jadi taklum, mau maksa hidroponik jadi taklum makanya. Terus yang kedua, selain iklim mikro, juga air Pak. Karena hidroponik itu jangan lepas dari air. Jadi Anda cek dulu sionya, apakah sio air atau bukan. Kalau nggak sio air, kayaknya nggak cocok hidroponik. Harus sio air biasanya. Nggak lah, bercanda. Maksud saya gini loh. Ini sekarang saya mau bahas tadi kasus di kebun sana. Punya Kang Fajar. Menurut Anda, jam segini sudah nggak kena sinar matahari, bagus nggak? Kalau menurut saya nggak bagus. Kalau mau cepat tumbuh bagus, berarti kebunnya harus tersinari selama siang, nggak separoh-separoh. Berarti kalau misalkan mau bikin gini, dimaksa, ya. Itu. Apakah tempat saya tersinari atau enggak? Oh saya pengen hidroponik nih, tapi punya areanya cuma di samping rumah, yang dapat sinarnya cuma dari pagi sampai jam 10. Bisa nggak hidroponik? Saya bilang bisa, tapi maksa. Jangan dipaksakan mau supaya hasilnya sama dengan yang terlalu kena sinar matahari. Berarti tempatnya juga harus mendukung sinar matahari. Yang kedua, air. Nah ini, airnya penting Pak. Makanya saya bikin kuis kan. Berapakah ese air baku yang ada di kebun Kang Fajar? Ini sangat penting. Ujung-ujungnya adalah ke kadar garam. Tanaman itu menyerap nutrisi garam mineral yang sangat dipengaruhi oleh garam mineral awal di air baku. Jadi yang namanya air baku itu adalah air yang dipergunakan untuk melarutkan granul. Ada sampel nggak sih, Kang? Abemik granul? Kang Obuk, datang lu. Kang Ipung datang lu. Minta sampel satu tuh.
bagi Anda yang mau berhidroponik, tolong cek dulu sumber daya alam airnya. Tapi jangan main di ppm, karena di sini mazhabnya mazhab EC, bukan ppm. Kalau ppm itu ngecek semua unsur terlarut dalam air, semua unsur 4 per million ya kan, ppm itu. Kalau EC berarti ngukur daya antar listrik, electric conductivity, berarti sama dengan garam mineral atomik itu yang mampu mengantarkan daya antar listrik. Makanya diukurnya dengan EC meter. Suhu air ideal ya, suhu air ideal itu sebenarnya 26 derajat Celcius. Pas baik. Tapi lamun penting cuma kurang 13. Jadi suhu air itu paling tinggi 16. Yang ideal itu antara 16 sampai 26. Paling tinggi 16. Paling panas 26. Idealnya, ideal. Persatu dulu ya. AC air AC, kenapa dikatakan ideal? Karena air AC itu motornya sedikit. Paling kalau ukuran AC-nya 0,5, berarti 0,5 itu berapa ya? 0,5 sedikit pisan ya. Nah itu udah sebetulnya yang paling ideal itu AC-nya itu harus 0. Tapi kan mahal. RO bang. Nah eligible itu jadi air yang boleh dipakai untuk hidroponik itu maksimum 200 ppm maksimum. Maksimum 200 ppm. Itu maksimum. Saya kalau untuk air baku nggak pakai EC. ppm. Hidroponik langitan di op ketika hujan. Ya. Ya, itu langsung ke op. Langitan ke op ketika hujan, pas hujan yang berkata anur itu. Langitan nggak pakai atap, nggak pakai atap, nggak pakai naungan. Ya. Jadi beratap langit, namun hujan. Cairnya karena talang. Ngalir. Kalau menjadi panas tanur. Nah itu bikin panas dimatikan. Sebetulnya idealnya mah nggak usah dimatikan. Kalau beratapkan plastik 24 jam. Kalau mau dimatikan, kalau hujan, yang itu nyampur bukan mau tandon kan. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Bijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berhampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap seyok teramat
amat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari